Selamat datang di podcast Jam Pintar, pembelajaran melalui observasi. Saya Najwa, host untuk sesi diskusi kali ini. Di episode hari ini, kita akan membahas mengenai teori kognitif sosial, sebuah teori yang diperkenalkan oleh Albert Bandura yang menjelaskan bagaimana individu dapat belajar perilaku baru melalui pengamatan dan interaksi dengan orang lain. Bersama saya di sini ada 9 mahasiswa hebat yang siap berbagi perspektif mereka. Ada Ani, Asyam, Fiodi, Nabila, Agis, Bagus, Zulfa, Cynthia, dan Zia. Hai semua, saya Ani. Senang bisa dalam forum diskusi ini. Selamat datang, saya Asyam, siap berbagi ide-ide menarik. Hai, saya Fiodi Wardana, menantikan diskusi ini. Halo, perkenalkan saya Nabila. Saya sangat antusias untuk membahas penerapan teori ini. Halo semuanya, saya Agis. Mari kita gali lebih dalam tentang teori ini. Senang bisa ikut berpartisipasi. Saya Bagus Ibnu Sina. Menurut saya, ini topik yang sangat menarik untuk dibahas bersama teman-teman sekalian. Halo semuanya, nama saya Zulfa. Saya berharap kita bisa belajar banyak dari diskusi ini. Hai, saya Cynthia. Dan ini pasti akan menjadi diskusi yang sangat bermanfaat. Halo, dan perkenalkan saya Zia. Tidak sabar untuk mendengarkan semua perspektif dari kalian. Terima kasih semua. Mari kita mulai dengan mendalami inti dari teori kognitif sosial. Ani, bisakah Anda menjelaskan apa itu teori kognitif sosial dan mengapa itu penting? Tentu Kak Najwa, teori kognitif sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura menekankan bahwa individu dapat belajar berperilaku baru melalui pengamatan. Ini berarti kita tidak hanya belajar dari pengalaman pribadi, tetapi juga dari mengamati tindakan dan hasil yang dialami orang lain. Teori ini sangat penting karena membantu kita memahami bagaimana norma, nilai, dan perilaku ditransmisikan dalam masyarakat. Saya rasa ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita melihat teman kita berhasil mencapai sesuatu, kita cenderung termotivasi untuk mencoba melakukan hal yang sama. Misalkan, ketika saya melihat teman saya mendapatkan beasiswa, saya terinspirasi untuk lebih giat belajar. Betul sekali Kak Asam. Pengaruh media juga tidak bisa diabaikan. Saat ini, anak-anak terpapar berbagai perilaku melalui media sosial dan televisi. Bandura pernah melakukan eksperimen dengan boneka Bobo, di mana anak-anak melihat orang-orang dewasa bertindak agresif cenderung meniru perilaku tersebut. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh model dalam pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, kita bisa menggunakan teori kognitif sosial untuk meningkatkan motivasi siswa. Guru dapat berperan sebagai model yang baik. Ketika guru menunjukkan sikap positif dan ketekunan, siswa cenderung meniru perilaku tersebut. Hal ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Setuju Kak Nabila, di dalam sejarah kita bisa melihat banyak pemimpin yang menjadi contoh bagi generasi berikutnya. Misalnya, kepemimpinan Soekarno yang inspiratif, rakyat tidak hanya mengagumi semangatnya, tetapi juga meniru cara berpikir dan bertindak demi kemerdekaan. Dalam konteks sejarah, kita juga bisa melihat bagaimana norma dan nilai ditransmisikan dari generasi ke generasi melalui pengamatan. Ketika anak-anak mengamati perilaku orang dewasa, mereka juga belajar apa yang dianggap baik dan juga buruk dalam masyarakat. Nah, di dalam psikologi ada yang namanya self-efficacy atau keyakinan diri. Hal ini sangat berhubungan dengan teori kognitif sosial. Self-efficacy merupakan keyakinan bahwa kita bisa berhasil melakukan sesuatu. Hal ini dapat dipengaruhi oleh orang-orang yang kita amati. Misalnya, jika kita melihat seseorang berhasil setelah melakukan usaha keras, kita juga percaya bahwa kita bisa melakukannya. Self-efficacy tersebut sangat penting dalam konteks dinamika sosial. Ketika individu melihat bahwa komunitasnya berhasil dalam suatu hal, mereka merasa termotivasi untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama. Ini nantinya menciptakan siklus positif dalam komunitas. Bagaimana dengan penerapan teori ini dalam konteks kebudayaan? Nah, kebudayaan seringkali diwariskan melalui pengamatan. Misalnya dalam tradisi,
atau ritual. Individu belajar dari orang tua ataupun tokoh masyarakat. Mari kita beralih ke pengaruh media. Untuk Kak Viodi, menurut pendapat Anda, seberapa besar sih pengaruh media dalam membentuk perilaku individu saat ini? Pengaruh media saat ini sangat besar Kak Najwa. Dengan perkembangan teknologi dan media sosial, individu terpapar berbagai perilaku, baik positif maupun negatif. Kita harus kritis terhadap apa yang kita lihat di media, karena banyak perilaku yang kita amati dapat memengaruhi cara kita bertindak. Iya, penting bagi kita untuk lebih sadar tentang jenis konten yang kita konsumsi. Jika kita terus melihat konten negatif, ada kemungkinan perilaku tersebut akan diinternalisasi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kesadaran tentang jenis konten yang kita konsumsi. Dan jika kita lihat dari perspektif sejarah, propaganda dan iklan mempunyai pengaruh yang besar dalam membentuk pandangan masyarakat. Ketika orang melihat sesuatu yang diulang-ulang di media, otomatis mereka cenderung menerimanya sebagai norma. Nah, oleh karena itu, sebagai individu, kita perlu nih untuk membangun ketahanan terhadap pengaruh negatif dari media. Kita juga harus mampu memilah mana yang baik untuk kita tiru dan mana yang harus dihindari. Dengan kesadaran seperti itu, kita bisa menggunakan teori ini untuk kebaikan. Saya rasa pendidikan juga berperan penting di sini. Di sekolah, kita perlu mengajarkan siswa untuk berpikir kritis tentang apa yang mereka lihat dan dengar. Ini bisa membantu mereka memahami dampak dari pengaruh tersebut dan menghindari perilaku yang buruk. Dan mari kita ingat bahwa komunitas juga memainkan peran besar. Ketika seseorang berhasil melakukan perubahan positif dalam hidupnya, mereka bisa menjadi contoh bagi orang lain di sekitarnya. Misalnya jika satu individu berhasil berhenti merokok, mereka dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Itu sangat benar Kak Agis. Kita bisa menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana individu merasa nyaman untuk belajar dari satu sama lain dan juga berbagi pengalaman. Hal ini akan meningkatkan peluang orang lain untuk mengadopsi perilaku positif. Sangat menarik. Mari kita bahas lebih dalam tentang cara kita dapat menerapkan teori kognitif sosial dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan diri dan orang-orang di sekitar kita? Sebagai individu, kita bisa memulai dengan memilih role model yang positif, baik di kehidupan nyata maupun di media. Melihat perilaku baik dan menirunya bisa menjadi langkah awal untuk berkembang. Kita juga perlu terbuka untuk belajar dari pengalaman orang lain. Setiap orang memiliki cerita dan pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Dengan berbagi pengalaman, kita bisa saling menginspirasi. Dan kita harus ingat untuk tidak hanya meniru, tetapi juga menciptakan contoh yang baik bagi orang lain. Dengan cara itu, kita bisa membangun lingkungan yang positif di sekitar kita. Kita harus berperan aktif dalam komunitas dan pendidikan. Misalnya, mengajar anak-anak tentang pentingnya memilih model yang baik dan dampak dari pengaruh sosial. Dengan saling mendukung, kita bisa menciptakan perubahan yang nyata. Ketika kita belajar dari satu sama lain, kita dapat memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas hidup bersama. Nah, ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita agar kita lebih selektif. Kita perlu menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lihat itu berpotensi untuk mempengaruhi kita dalam hal baik maupun hal buruk. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membangun lingkungan yang sehat. Lalu, di dalam konteks sosial, kita juga harus mampu menciptakan komunitas yang saling mendukung. Ketika seseorang merasa didukung, mereka lebih mungkin untuk mengambil langkah-langkah positif. Hal ini menciptakan suasana yang kondusif untuk pembelajaran dan pertumbuhan. Mari kita terus belajar dan menjadi contoh yang baik. Dengan saling menginspirasi, kita juga bisa belajar lebih banyak. Terima kasih banyak kepada semua yang telah berpartisipasi dalam diskusi hari ini. Semoga diskusi ini dapat memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih dalam tentang teori kognitif sosial dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di diskusi berikutnya.